Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa hadis-hadis yang dinisbatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hasan dan yang maudhu alias palsu. Dalam kitab hadisnya Imam Muslim menyebutkan di awal kitab peringatan keras terhadap hadis dhaif dengan tema bab larangan menyampaikan hadis dari setiap apa yang didengar. Dan itu berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kafa bil mar'i kadziban an yuhadditsa bi kulli ma sami. Jika ia menyampaikan hadis dari setiap apa yang ia dengar. Imam Nawawi dalam kitabnya Syarah Sahih Muslim menyebutkan bab larangan meriwayatkan dari orang-orang lemah. Berdasarkan sabda Rasul, sayakunu fi akhiriz zamani nasun min ummati yuhadditsunakum ma lam tasma'u an wa iyyakum. Kelak akan ada di akhir zaman sekelompok manusia dari umatku yang menceritakan hadis-hadis kepadamu apa yang tidak pernah kamu dengar, tidak juga nenek moyang kamu mendengarnya, maka waspadalah dan jauhilah mereka. Kemudian Imam Ibn Hibban dalam kitab sahihnya menyebutkan satu bab tentang peringatan terhadap orang-orang yang menisbatkan sesuatu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sedangkan dia tidak mengetahui kebenarannya. Lalu beliau menyebutkan dasarnya. Nabi mengatakan, man qala adahu minan nar. Barang siapa berbohong atas namaku dengan mengatakan ia menempati tempat duduknya di neraka. Dan Rasul juga memperingatkan dari hadis-hadis palsu dalam sabdanya, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaklah dia menempati tempat duduknya di neraka. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Bab ini sangat penting sekali karena kita tahu bahwa dasar daripada tegaknya Islam itu didasari dua pusaka. Pertama Al-Quran yang merupakan kalam Allah, dan yang kedua hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih, dan dua-duanya adalah wahyu. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, utitul kitab wa mithlahu ma'a, telah diberikan kepadaku Al-Quran dan yang semisal Al-Quran. Maksudnya hadis-hadis yang keluar dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Bahkan dua pusaka inilah yang membimbing kita sehingga kita selamat. Dalam Hajjatil Wada, Nabi SAW sampai mengatakan, taraktu fikum amraini lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitaballah wa sunnati. Aku tinggalkan kepada kalian dua pusaka. Kalau kalian memegangnya, kalian tidak mungkin tersesat selamanya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pertama Al-Quran dan yang kedua sunnah-sunnahku. Maksudnya hadis-hadis yang sahih. Dari sini kita tahu bahwa
tegaknya Islam ini karena dua perkara, Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Kalau seandainya salah satunya kurang, maka tidak mungkin menegakkan Islam. Artinya kalau kita hanya memegang Al-Quran dan menyelisihi hadis-hadis Rasul atau membuang hadis-hadis Rasul, maka sama saja kita menghancurkan agama Islam. Kenapa? Karena kita tahu bahwa Quran itu sifatnya global, sementara yang memerinci itu adalah hadis-hadis. Contohnya ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk melaksanakan salat, tidak ada rincian salat dalam Quran. Bagaimana takbiratul ihramnya, apa yang dibaca di dalamnya, bagaimana sifat berdiri, ruku, sujud sampai tasyahud akhir dan salam, itu semua rinciannya ada pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga contoh yang lain, zakat. Bagaimana kita mengetahui nisab dan haulnya kalau kita tidak membaca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Begitu juga puasa, begitu juga ibadah-ibadah yang lainnya. Tidak ada rincian yang merinci Al-Quran kecuali hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa bayangkan kalau seandainya yang merinci itu adalah hadis-hadis yang lemah atau yang palsu, maka ini sama dengan mentafsirkan Al-Quran bukan pada tempatnya, sehingga akan terjadi kepincangan di dalam mengamalkan Islam. Makanya hadis-hadis palsu ataupun hadis-hadis lemah yang tidak bisa dipakai itu memiliki dampak yang tidak baik dalam pengamalan Islam. Di antaranya yang pertama disebutkan oleh para ulama, al-qada'u ala khasiyati hadatin, wa huwa annahu dinun mahfudhun lam yatra alaihi tabdil wa takhrif. Kita tahu bahwa Islam ini agama yang terpelihara, agama yang terjaga. Tidak boleh di dalamnya ada at-tabdil, perubahan, ataupun at-takhrib, adanya penyelewengan atau penyimpangan. Kalau seandainya kemudian hadis-hadis maudhu atau hadis-hadis palsu dan lemah itu menjadi dasar, itu sama saja kita tidak menjaga agama ini. Berarti akan terjadi kerusakan di dalam ajarannya. Ini yang pertama. Yang kedua, hadis-hadis lemah yang tidak bisa diamalkan, atau hadis-hadis yang bahkan sampai ke taraf palsu, itu sama dengan membuka bawabatul bid'ahil kubra, pintu-pintu munculnya bid'ah-bid'ah besar. Jadi hadis-hadis maudhu ini kalau sampai tersebar di tengah masyarakat muslim, maka ini sama dengan membuka pintu-pintu bid'ah. Bukan bid'ah biasa, bahkan sampai bid'ah kubra, bid'ah besar. Sebagaimana dinyatakan oleh Abul Fadl Al-Hamadani. Abul Fadl Al-Hamadani mengatakan, mubtadi'atul Islam wal wadi'una li ahadith asyad minal mulhidin. Orang-orang yang selalu membuat-buat bid'ah dalam Islam ataupun yang memalsu-malsukan hadis dalam Islam itu lebih bahaya dibandingkan orang-orang yang mereka mulhid. Mulhid itu artinya orang-orang yang di luar dari Islam, di luar dari Islam dan berusaha menghancurkan Islam dari luar. Karena orang-orang yang memalsukan hadis ini mengatasnamakan Islam, masalahnya dia merusak Islam dari dalam, sehingga umat Islam dijauhkan dari wahyu yang sahih dan didekatkan dengan wahyu-wahyu yang sebenarnya tidak datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga menciptakan banyak kedustaan dalam Islam. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, akan terjadi penyimpangan dalam bab akidah.
munculnya hadis-hadis palsu itu akan banyak membuat penyimpangan dalam akidah, boleh jadi masuk kepada kesyirikan. Seperti contoh umpamanya yang dilakukan oleh orang-orang Syiah, di mana mereka membuat hadis-hadis palsu tentang keutamaan tanah Karbala, bahwa tanah Karbala itu lebih mulia dibandingkan tanah Mekah dan Madinah. Bahkan kemudian membuat hadis-hadis maudhu, hadis-hadis palsu tentang keutamaan orang yang berziarah ke tanah Karbala itu sama dengan orang yang melaksanakan haji berlipat-lipat. Lah ini kan bisa merusak akidah, sehingga kita tidak yakin dengan dua tanah mulia yang jelas-jelas Nabi SAW menjelaskan bahwa Haramain itu hanya ada di Mekah dan Madinah. Itu karena hadis-hadis palsu yang dimunculkan oleh orang-orang Syiah. Bahkan lebih daripada itu akan merusak ibadah manusia. Yang ada contohnya jelas-jelas tidak dilaksanakan, yang tidak ada contohnya akhirnya dikejar-kejar. Karena umumnya hadis-hadis maudhu itu merangsang orang untuk melakukannya karena besarnya pahala di dalamnya. Karena ciri-ciri hadis maudhu itu, amalan kecil pahalanya segunung, amalannya biasa tapi pahalanya selangit, sehingga orang kemudian terangsang untuk melakukan amal-amal ringan itu dan menjauhkan diri dari amal-amal yang jelas-jelas sahih dari Nabi SAW. Dari sini akan merusak ibadah. Ini juga yang keempat. Yang kelima, akan muncul permusuhan di tengah-tengah kaum muslimin. Di tengah-tengah kaum muslimin, ulama-ulama yang mereka memperjuangkan hadis-hadis yang sahih, kemudian mengingkari orang-orang yang menyebarkan hadis-hadis yang palsu ataupun maudhu. Dengan orang-orang yang mereka terlalu yakin bahwa hadis itu datang dari Nabi SAW, secara otomatis akan terjadi perselisihan di tengah kaum muslimin. Contohnya adalah perselisihan madhab. Perselisihan madhab, ya. Sampai dalam sejarah dijelaskan, saking fanatiknya manusia dengan madhab masing-masing, tak jarang di antara mereka saling berperang. Bahkan kemudian mengharamkan wanita-wanita mereka menikah dengan. Kadang satu masjid bisa terjadi permusuhan antara madhab, antara madhab-madhab. Itu salah satu pemicunya, karena masing-masing madhab yang fanatik dengan madhabnya, mereka membuat hadis-hadis palsu. Contoh umpamanya, ketika beberapa orang dari madhab Abu Hanifah, pengikut Hanafiyah, mencela madhab yang mengikuti Syafi'i, kemudian membuat hadis palsu dan mengatakan, sayati alaikum zaman, akan datang kepada kalian zaman, akan muncul seorang laki-laki yang bernama Muhammad ibnu Idris, wa huwa asyaddu min iblis. Akan muncul seorang laki-laki yang bernama Muhammad ibn Idris, dan itu lebih parah dibandingkan iblis. Bagaimana mungkin Imam Syafi'i kan namanya Muhammad bin Idris, dia lebih parah dibandingkan iblis? Padahal dia adalah imam dunia, imam mujaddid umat ini. Itu karena fanatiknya orang-orang yang bermadhab Hanafi di zaman itu, sehingga mereka menjelek-jelekan madhab yang lain dengan cara membuat hadis-hadis palsu seperti itu. Akan datang sebuah zaman, muncul anak muda yang bernama Muhammad ibn Idris, maksudnya Imam Syafi'i, dan dia lebih parah dibandingkan iblis. Akhirnya kan memicu permusuhan di sini. Lah orang-orang yang bermadhab Hambali, mereka pun berusaha untuk membuat hadis palsu. Kemudian mereka mengatakan, kita harus bermadhab Hambali. Kenapa demikian? Karena ada wasiat Nabi SAW, di mana Rasul mengatakan, fawasiyati li ummati an yatahambalu. Maka wasiat kepada umatku, hendaklah kalau muncul orang yang bernama Ahmad ibn Hanbal, maka kalian harus bermadhab dengan Imam Ahmad. Hadis ini maudhu. Mana ada Nabi SAW mengatakan seperti itu? Ya kan? Lah ini bermunculan hadis-hadis palsu seperti ini untuk
memperjuangkan madhab masing-masing. Bahkan kemudian madhab Malik pun tidak mau ketinggalan. Kemudian mereka pun yang fanatik kepada madhab Maliki membuat hadis palsu dan mengatakan laula Malik lakana dinu halik. Kalau bukan karena Imam Malik tentu agama ini akan mengalami kehancuran. Jadi akhirnya masing-masing menuduh dengan membuat-buat hadis palsu dan menuduh lawan madhabnya bahwa mereka adalah sesat. Sehingga gara-gara hadis palsu ini terjadi permusuhan akhirnya kan. Bahkan di Damaskus itu ada satu masjid, itu mihrabnya ada 4. Jadi kalau masuk Syafi'i sholat mereka keluar, masuk Hambali sholat mereka keluar. Macam mana ini memecahkan kaum muslimin kalau seperti ini? Tidak mau duduk dalam satu masjid. Itu karena fanatik madhab. Lah salah satu yang memicu fanatik madhab adalah dimunculkan hadis-hadis palsu ini. Akhirnya terjadi permusuhan antar kaum muslimin sendiri. Dan musuh-musuh Islam tertawa dengan perkara ini. Ini juga diantara bahaya penyebaran hadis palsu yang kelima. Kemudian yang keenam, intisyarul khurafat, tersebarnya cerita-cerita palsu yang dinisbatkan ke dalam Islam. Hadis-hadis palsu ini bermunculan akhirnya apa? Membuat cerita karangan-karangan. Yang karangan-karangan ini tidak ada sumbernya, diciptakan seperti itu. Nah ini juga diantara bahayanya. Kemudian juga yang nomor 7, dhaya'u haibatil ahadithi as-sahihah, hilangnya kepercayaan manusia kepada hadis-hadis yang sahih. Akhirnya kemudian mereka pun memegang hadis-hadis yang palsu dan tidak mau mengamalkan hadis-hadis yang sahih. Ini akibatnya. Kemudian yang nomor 8, yang nomor 7, intisyaru zahiratil qusas, maka akan menyebar orang-orang yang tidak layak untuk bicara agama. Kemudian mereka menganggap dirinya pejuang agama dengan berdakwah hanya menyebarkan hadis-hadis maudhu lewat kisah-kisah yang tidak bersanad. Nah ini banyak, terutama kisah-kisah Israiliyat umpamanya. Kisah-kisah Israiliyat itu kebanyakan palsu, tidak didasarkan kepada hadis-hadis yang sahih. Lah ketika kemudian manusia mendengar kisah-kisah yang tidak bersanad, kemudian mereka terpukul dengan kisah-kisah itu, maka mereka akan dipalingkan dari kisah-kisah yang sahih dan berpaling kepada kisah-kisah yang palsu tadi. Itu akibat dari tersebarnya hadis-hadis maudhu. Kemudian juga yang nomor 8, akan tersamarkan perkara hak dengan batil. Kalau hadis-hadis maudhu, hadis-hadis lemah itu kemudian bercampur dengan hadis-hadis yang sahih, dan tidak ada yang mengetahui kecuali orang-orang yang memang diberikan pengetahuan yang bisa memisahkan ini yang lemah, ini yang hasan, ini yang sahih, ini yang maudhu, ini yang palsu, ini yang mungkar, dan begitu seterusnya. Hanya mereka yang selamat mengamalkan agama. Sementara orang-orang yang tidak memiliki pengetahuan tidak akan selamat, karena sudah tidak bisa dibedakan mana hak mana batil, karena sudah tercampurnya hadis lemah dengan hadis yang sahih itu. Dan orang-orang awam mereka hanya taklid saja. Apalagi di zaman sekarang hampir semua orang pegang handphone. Terkadang banyak hadis-hadis maudhu, hadis-hadis palsu itu berkeliaran, terutama ketika menceritakan tentang amalan-amalan ringan yang pahalanya segunung. Akhirnya orang-orang disibukkan mengamalkan ajaran yang tidak diajarkan dan meninggalkan ajaran yang diajarkan jadinya. Lah ini juga diantara bahaya tersebarnya hadis-hadis yang palsu ketika menyebar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Dengan kata lain, ya, kalau sampai kemudian hadis-hadis maudhu, hadis-hadis lemah yang tidak bisa diangkat menjadi hasan li ghairihi, yang tidak bisa diamalkan sampai tersebar di tengah-tengah umat, maka akan menimbulkan hadis-hadis yang sahih ditolak oleh masyarakat Islam. Jadi lambat laun kaum muslimin tidak akan menerima lagi hadis-hadis yang sahih.
sehingga mereka mudah menerima hadis-hadis yang tidak sahih, dan ini berakhir akan merusak agama. Lebih daripada itu, manusia akan dijauhkan dari sunnah Nabi dan akan didekatkan kepada kekufuran. Bahkan kufurnya terkadang kufur bawah, terang-terangan. Ya, kalau sampai kemudian hadis-hadis yang seperti ini tidak dicegat dan tidak dijelaskan ke tengah-tengah umat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Lalu apa penyebab kenapa munculnya hadis-hadis palsu ini sampai menyebar di tengah masyarakat? Kan tentu ada sebabnya. Kenapa hadis-hadis lemah, yang lemah sekali, yang tidak bisa terangkat, dan hadis-hadis palsu ini bisa tersebar? Apa penyebabnya? Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ulama menjelaskan tentang beberapa penyebab munculnya hadis-hadis maudhu atau palsu di tengah-tengah umat ini. Pertama, penyebabnya adalah fanatik mazhab yang tadi saya sudah jelaskan. Jadi ketika manusia fanatik dengan mazhab, sehingga kemudian mereka tidak suka dengan mazhab yang lainnya, maka sebagian mereka, kita katakan oknum, mereka akan membuat hadis-hadis palsu untuk memperjuangkan mazhabnya. Inilah yang pertama kenapa kemudian munculnya hadis palsu. Yang kedua, zanadiqatu wal qassasun, munculnya orang-orang munafik. Ketika kita tahu munafik ini sebenarnya kafir, maksudnya munafik keyakinan ya, bukan munafik amal. Orang munafik ini orang kafir sebenarnya. Cuman bedanya kalau orang kafir itu di luar, kalau munafik itu di dalam, tapi sama-sama kafir. Jadi orang kafir asli merusak Islam dari luar, orang-orang munafik, orang kafir yang tinggal di dalam, dia merusak Islam dari dalam. Bagaimana caranya orang-orang munafik ini? Mereka merusak Islam dari dalam, menjauhkan kaum muslimin dari ajaran Islam yang sesungguhnya. Dengan cara apa? Membuat hadis-hadis palsu tadi, supaya manusia dijauhkan dari Islam, dari sunnah, dan mengikuti ajakan mereka. Ini alasan kedua. Jadi munculnya zanadiqo, zindik itu di atasnya munafik. Ketika mereka membuat hadis-hadis palsu itu dalam rangka menghancurkan Islam dari dalam. Ini alasan kedua kenapa muncul dan tersebarnya hadis-hadis palsu ini. Kemudian juga yang ketiga, alasannya adalah tujar al-hadis. Mereka orang-orang yang hendak menjual agama ini dengan apa? Dengan harga yang murah. Dibuatnya kemudian hadis-hadis palsu untuk dijual ke masyarakat, terutama bagi para pembisnis. Bagi para pembisnis zaman dulu, mereka sengaja membuat hadis-hadis palsu tentang keutamaan barang yang dijualnya. Umpamanya contoh, kita jualan singkong, maka dibuatlah hadis-hadis palsu tentang khasiat-khasiat singkong umpamanya. Akhirnya orang-orang ingin membeli karena ada keutamaannya. Atau umpamanya seseorang jual bawang, jual cabai, dia buat hadis palsu tuh tentang keutamaan bawang. Umpamanya bawang ini kalau dimakan bisa menyembuhkan orang mati. Itu contohnya ya gitu. Ya bisa saja orang kemudian membuat hadis-hadis palsu untuk melariskan dagangannya, kan begitu. Ini terjadi di zaman dulu. Kalau di zaman sekarang pun tidak ya. Kalau di zaman dulu biasanya seperti itu. Mereka sengaja membuat hadis palsu itu hanya untuk menjual agama mereka dengan harga murah untuk kepentingan dunia mereka. Atau yang keempat, karena alasan politik. Ya, jadi alasan politik siasi. Maka itu juga menjadikan salah satu pemicu kenapa munculnya hadis-hadis lemah yang tidak terangkat dan hadis-hadis palsu yang menyebar, karena alasan politik.
dan itu terjadi setelah kematian Utsman. Setelah kematian Utsman ibn Affan radhiyallahu an, maka banyak kemudian orang-orang yang mereka mengarang-arang hadis palsu, terutama orang-orang Syiah, dengan alasan politik tentunya. Ya, karena mereka ingin supaya orang-orang dari luar itu merusak Islam lewat jalur politik. Dengan cara apa? Dengan cara diciptakannya hadis-hadis yang palsu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dari sini kita tahu bahwa bahayanya menyebarkan hadis palsu itu. Sampai-sampai para ulama ini ketika mereka menjaga agama ini untuk tidak tersebar luasnya hadis-hadis palsu ini, mereka banyak mengarang buku-buku kumpulan tentang hadis-hadis palsu itu. Dan ini upaya mereka untuk memurnikan Islam dari hadis-hadis yang seperti itu. Mereka berusaha mengumpulkan. Dari zaman ke zaman, banyak para ulama yang kemudian mengumpulkan hadis-hadis palsu dalam sebuah buku, dalam sebuah kitab. Di antaranya adalah Tadhkiratul Mawdhu'at. Itu buku yang dikarang oleh Al-Hafidh Muhammad ibn Tahir Al-Maqdisi yang meninggal tahun 507. Dia berusaha untuk mengumpulkan hadis-hadis palsu. Tentu tujuannya untuk memurnikan Islam supaya manusia tidak tertipu dengan hadis-hadis itu. Kemudian juga di sana ada kitab namanya Kitabul Abatil Al-Mawdhu'at minal Ahaditsil Marfu'ah yang dikarang oleh Abu Abdullah Al-Husain ibn Ibrahim Az-Zarqani yang meninggal tahun 543 Hijriah, juga berusaha mengumpulkan hadis-hadis palsu yang seolah-olah sampai kepada Nabi. Kemudian yang ketiga ada namanya Al-Mawdhu'at, kumpulan hadis-hadis palsu. Itu dikarang oleh Abul Farraj Abdurrahman ibn Jauzi yang meninggal pada tahun 597. Kemudian di sana ada Al-Mughni Anil Hifdi wal Kitab. Itu juga mengumpulkan hadis-hadis palsu yang dikarang oleh Al-Hafidh Diyauddin yang meninggal pada tahun 622. Kemudian di sana juga ada kitab namanya Al-Manarul Munif fi Shahihi wal Dhaif, karya Al-Hafidh Al-Allamah Al-Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Abi Bakar Al-Ma'ruf Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Jadi Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah mengarang satu kitab namanya Al-Manar Al-Munif fi Shahihi wal Dhaif. Itu kumpulan hadis-hadis maudhu, hadis-hadis lemah. Ya. Ya. Kemudian juga di antara kitab yang lainnya Tanzihus Syariah Al-Marfu'ah Anil Akhbaris Syani'ati Al-Maudhu'ah. Itu juga kitab yang mengumpulkan hadis-hadis yang maudhu, yang palsu, yang dikarang oleh Abul Hasan Ali ibn Muhammad ibn Iraqi Al-Kinani yang meninggal pada tahun 963, dan banyak lagi. Dan ulama kontemporer yang terakhir yang mengumpulkan hadis-hadis palsu itu adalah Asy-Syaikh Albani rahimahullahu ta'ala, dengan kitabnya yang berjilid-jilid berusaha memisahkan ini hadis yang sahih, ini hadis yang lemah, dan ini hadis yang palsu. Taib, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Agama ini adalah agama yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para ulama salaf sejak dulu mereka berusaha memurnikan Islam dan menjauhkan manusia dari hadis palsu dengan fatwa mereka. Contohnya umpamanya perkataan Muhammad ibn Sirin, seorang tabi'in, generasi terbaik umat ini. Beliau mengatakan inna hadzal ilma dinun. Ingat agama, ingat ilmu ini bagian daripada agama. Ilmu ini bagian daripada agama. Jangan sembarang mencari ilmu. Salah mencari ilmu berarti dia tidak sedang beragama. Benar mencari ilmu berarti dia sedang mengamalkan agama. Makanya dia mengatakan ilmu ini bagian daripada agama, sehingga jangan salah mencari ilmu. Jangan salah mencari guru. Ya. Kemudian beliau mengatakan, inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khudhu dinakum. Maka karena ilmu bagian daripada agama, lihat dari mana engkau mengambil agama itu.
Kau mengambil agama itu dari ulama ahli sunnah, ataukah mungkin mengambil agama ini dari kalangan ahli bidah? Ini menunjukkan apa? Pentingnya kita ini untuk meneliti apakah amalan yang kita amalkan ini sesuai dengan hadis Nabi SAW yang sahih atau tidak. Itu melihat siapa guru kita. Kalau memang ulama-ulama yang kita jadi rujukan itu sangat masyhur, mereka memperjuangkan Al-Quran dan Sunnah, dan mereka berusaha memberantas kemudian penyimpangan-penyimpangan dalam agama, maka kita bisa mengambil ilmunya. Tapi kalau seandainya dikenal mereka adalah ulama-ulama yang suka menceritakan kisah-kisah khurafat, yang mengajak manusia kepada kesyirikan, menyembah kuburan dan yang semacamnya, ini umumnya mereka penyebar hadis palsu, sehingga tidak perlu kemudian belajar kepada mereka. Ini perkataan Muhammad ibn Sirin rahimahullahu ta'ala. Kemudian juga perkataan Abdullah ibn Mubarak. Perkataan Abdullah ibn Mubarak, kata beliau, al-isnadu binaddin. Ingat, sanad itu bagian dari agama. Ketika kita membaca hadis, kita selalu mengatakan haddatsana fulan qala haddatsana fulan qala haddatsana fulan, sampai kepada an Abi Hurairah, sampai kepada Rasul. Kalau kita membaca kitab yang dikarang oleh ulama-ulama yang mengeluarkan hadis seperti Bukhari, Muslim, Abi Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, Daruqutni, dan ulama-ulama pengeluar hadis, mereka selalu mencantumkan sanadnya kan, mulai dari gurunya, gurunya ke gurunya, gurunya ke gurunya, sampai kepada sahabat, sampai kepada Nabi SAW. Lah itu disebut dengan sanad namanya. Itulah disebut dengan sanad. Ya. Lah sanad itu bagian dari agama. Kemudian kata Abdullah ibn Mubarak, walaulal isnad laqala man sya'a ma sya'a. Kalau agama ini tidak berdasarkan sanad tadi, maka semua orang bicara tentang agama itu sesuai dengan kehendaknya. Kalau seandainya kemudian kita menyampaikan hadis tetapi sanadnya tidak sampai kepada Rasul, kemudian kita sampaikan padahal hadis ini lemah ataupun maudhu, maka orang akan berfatwa serampangan dan orang akan bicara sesuka dia tanpa dia takut bahwa yang dibicarakan itu bukan dari agama. Makanya penting ahli sunnah wal jamaah ini melihat sanad dalam riwayat, dan para ulama ahli sunnah berusaha sudah membersihkan dan menjelaskan kepada umat ini tentang hadis ini sanadnya bermasalah karena di dalamnya ada orang yang tertuduh berdusta umpamanya kan begitu, atau orangnya lemah atau mungkar dan begitu seterusnya ya. Nah, inilah diantara bagaimana para ulama itu, ulama salaf dulu sudah mentahdir sejak zaman dulu agar kita jangan menyentuh agama kecuali kalau jelas sanadnya. Kalau jelas sanadnya kita terima, kalau tidak jelas sanadnya tidak perlu diterima. Kemudian juga Abdullah ibn Mubarak, Sufyan Muhammad ibn Sirin juga mengatakan, lam yakunu yas'aluna anil isnadi falamma waqa'atil fitnatu qalu sammu lana rijalakum fayunzaru ila ahli sunnati fayukhad hadithuhum wa yanzuru ila ahli bid'ah atau wa yunzaru ila ahli bid'ah fala yukhad hadithuhum. Dulu di zaman salaf, di zaman para tabi'in, ketika para sahabat Nabi SAW masih hidup, generasi kedua para tabi'in mereka mengambil hadis dari para sahabat dan sahabat mengambil hadis dari Nabi. Para tabi'in ketika mereka mendapatkan hadis dari para sahabat, mereka tidak pernah bertanya soal apakah sahabat ini terpercaya, apakah sahabat ini berdusta. Tidak ada. Saking yakinnya bahwa seluruh sahabat itu udul, saking yakinnya mereka bahwa sahabat itu semua terpercaya, mereka tidak pernah bertanya soal orang ini thiqah ataukah tidak, orang ini terpercaya atau pendusta. Mereka yakin tidak mungkin sahabat memalsukan hadis. Kenapa? Di zaman itu belum ada fitnah ya. Terjadi banyak fitnah, pembunuhan Utsman bin Affan, pembunuhan Ali, pembunuhan Umar dari si Anu sampai kepada Rasulullah. Seperti itu, sammulana rijalakum. Sebutkan rijal-rijal kalian, sanad-sanad kalian.
Itu setelah terjadi fitnah. Kalau seandainya yang menyampaikan itu ahli sunnah wal jamaah, fayunzur ila ahli sunnah. Mereka yang menyampaikan jelas sunnah memasukkan hadis. Kalau hadis itu datang dari mereka, fala yu'khad hadithum, jangan diambil. Karena dipastikan boleh jadi mereka merangkai-rangkai hadis yang tidak sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat kehati-hatian ulama dulu. Sampai mereka mengatakan seperti itu. Pokoknya setelah terjadi fitnah, banyak peperangan, kekuasaan dan begitu seterusnya, orang kalau menjatuhkan seseorang pasti dia berani menipu. Kita lihat saja pemilihan wali kota Batam saja contohnya. Itu kan masing-masing tim sukses itu mereka pasti akan menyebarkan berita-berita hoax kan kepada lawan politiknya supaya yang diusungnya jalan, yang diusungnya jadi. Dan itu kita lihat dengan kedua mata kita di masyarakat seperti itu. Lah di zaman dulu juga sama kurang lebih. Ya, mereka menjatuhkan ini, mengangkat yang ini, mengangkat yang ini, menjatuhkan yang sana. Lah salah satunya apa? Yang mereka menasabkan kepada Rasul padahal tidak sampai kepada Rasul, dengan mencantumkan para perawi pendusta, lemah dan yang semacamnya. Makanya Muhammad ibn Sirin sampai mengatakan ketika terjadi fitnah mulailah ulama hati-hati, sehingga kalau ada riwayat sampai kepada mereka, mereka mengatakan sammulana rijalakum, mana sanadnya, jangan asal menyampaikan hadis. Setelah kemudian disodorkan sanadnya, diteliti lagi sanadnya. Apakah orang ini terpercaya atau tidak? Apakah dia pendusta atau tidak? Muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Sebutkan beberapa hadis ya yang sudah menyebar di tengah-tengah umat. Hadis-hadis palsu. Ikhtilafu ummati rahmatun. Perbedaan ini rahmat. Ya, kata Nabi SAW, ini bukan hadis la nafahu. Seandainya salah seorang di antara kamu mempercayai meski terhadap sebongkah batu, niscaya akan bermanfaat baginya. Nah, ini batu kita jual batu akik lah kan gitu. Gitu ya. Tapi kalau jual batu akik dia bilang ini untuk kekayaan, kan aneh. Ya. Dia bilang nih kalau batu ini dipasang nanti usahamu akan lancar, usahamu akan jaya, hidupmu akan senang. Dia aja sendiri yang jual batu akik susah. Ya. Nah ini hadis palsu begitu, kadang-kadang nggak masuk di akal. Kemudian juga di sini dan masih panjang lagi deretan hadis-hadis maudhu lainnya. Adapun hadis yang kini sibyanakum wa majaninakum, jauhilah masjid-masjid kamu dari anak-anak kecil dan orang-orang gila. Ibnu Hajar mengatakan hadis ini lemah. Ibnu Jauzi mengatakan hadis ini tidak sahih. Abdul Haq mengatakan sebagian hadis ini tidak ada sumbernya. Anak itu dikenalkan dengan sholat, karena anak-anak itu terkadang kita didik tidak bisa. Tapi kalau kita bawa ke masjid, melihat cuman ada pengecualian kata para ulama, kecuali kalau anak kecil yang dibawa ke masjid ini memang nakal, ya lari sana ke masjid di bawah orang tuanya, dia mau duduk di sampingnya, kalaupun tidak sholat, lama-lama anak itu akan belajar dari pandangan dengan melihat gitu kan. Dan itu salah satu dicintakan dengan masjid rumah Allah. Ini hadis ini nggak jelas, masa anak-anak dijauhkan dari masjid? Itulah ciri-ciri hadis lemah dan maudhu. Menjauhkan manusia dari agamanya. Makanya kata beliau di sini, penolakan terhadap hadis ini lebih dikuatkan oleh hadis Nabi SAW, alimu ashrin, ajarilah anak-anakmu sholat saat mereka berusia 7 tahun dan pukullah mereka karena meninggalkannya ketika mereka berusia 10 tahun. Ya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kemudian kata beliau di sini, mengajar salat tersebut dilakukan di dalam masjid sebagaimana Rasul telah mengajar para sahabatnya.
Rasul mengajar dari atas mimbar, sedangkan anak-anak ketika itu berada di masjid Nabi. Bahkan hingga mereka yang belum mencapai usia balik pun hadir di masjid. Lah, di masjid Nabi di saat Nabi masih hidup banyak anak-anak. Ya, kenapa kemudian tidak boleh bawa anak-anak berdasarkan hadis yang tidak jelas ini? Lah itu hadis-hadis palsu dan selama itu pasti akan bertentangan. Boleh jadi bertentangan dengan Al-Quran, boleh jadi bertentangan dengan hadis yang sahih yang lainnya, boleh jadi bertentangan dengan fitrah, dengan akal manusia. Kemudian kata beliau, satu, tidak cukup pada akhir setiap hadis kita mengatakan hadis riwayat Tirmidzi atau lainnya. Sebab kadang-kadang beliau juga meriwayatkan hadis-hadis yang tidak sahih. Karena itu kita harus menyebutkan derajat hadis sahih, hasan ataupun lemah. Adapun mengakhiri hadis, hal ini cukup karena hadis-hadis yang diriwayatkan oleh keduanya semuanya hadis-hadis sahih. Di sini tidak dikenal siapa penulisnya. Kemudian mencantumkan beberapa hadis, itu terkadang dia cantumkan pengeluarnya tuh. Hadis ini dikeluarkan Bukhari, Muslim, Abi Dawud, Tirmidzi dan begitu seterusnya. Ya. Maka selain daripada Bukhari Muslim, ulama mengatakan, selain daripada Bukhari Muslim, kita tidak boleh langsung menelan hadis itu. Walaupun dikeluarkan Tirmidzi, walaupun dikeluarkan Ibnu Majah, walaupun dikeluarkan Daruqutni dan begitu seterusnya, kecuali kita tahu derajatnya. Apakah ini termasuk hadis sahih? Apakah ini termasuk hadis hasan atau termasuk hadis dhaif atau bahkan boleh jadi maudhu? Lalu kenapa kemudian ulama mengkhususkan Bukhari dan Muslim? Tidak perlu ada penelitian, karena sudah disepakati ulama ahli sunnah bahwa kitab tersahih setelah Quran itu adalah Bukhari dan Muslim. Maksudnya yang dicantumkan dalam kitab jami'nya itu Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Karena Imam Bukhari juga banyak karyanya, bukan Sahih Bukhari saja. Di sana ada Adabil Mufrad dan kitab-kitab yang lainnya. Maksudnya khusus yang dikarang Bukhari yang namanya Sahih Bukhari itu kumpulan hadis sahih maksudnya. Lah di situ tidak perlu ditanyakan lagi. Ya. Ataupun Imam Muslim, karena ulama sudah sepakat bahwa itu dua kitab tersahih Al-Quran, maka kita selaku orang awam, para tulaib al-ilmi, ya cukup kita terima bahwa riwayat Bukhari Muslim itu semua sahih dan semua sudah diteliti oleh para ulama. Tapi selain Bukhari dan Muslim tidak ada jaminan. Sehingga jangan kita mudah tertipu. Oh ini kan ada hadisnya dikeluarkan Imam Tirmidzi, ada hadisnya dikeluarkan Imam Ibnu Majah. Maka kita tahu bahwa selain Bukhari dan Muslim itu masih banyak diteliti para ulama. Ya. Kemudian yang kedua di sini penisbatan hadis dhaif kepada Rasulullah adalah tidak tetap karena adanya cacat dalam sanad, jalan periwayatan atau matan isi hadis. Jika ke pasar lalu melihat daging yang gemuk segar dan daging yang kurus lagi kering, tentu ia akan memilih yang gemuk segar dan meninggalkan daging yang kurus kering. Lah Islam memerintahkan agar dalam berkurban kita memilih binatang sembelian yang gemuk dan meninggalkan yang kurus. Jika demikian, bagaimana mungkin diperbolehkan mengambil hadis dhaif dalam masalah agama, apalagi masih ada hadis yang sahih? Dalam urusan dunia saja, seolah-olah beliau mengatakan, kita memilih-milih kok. Ini ada pakaian bermerek, ini ada pakaian second, ini ada pakaian yang murah. Tentu kalau kita hendak memilih ya pakaian yang bermerek, yang bagus kan itu. Kalau bisa murah. Tapi kan umumnya kalau bagus ya tidak murah. Kita saja dalam memilih di dunia itu maunya yang bagus. Bagaimana dalam beragama kita tidak memilih yang bagus? Pemanya di sini ada dua hadis, yang satu sahih, yang satu lemah. Ya jelas kita ikut yang sahih kan daripada yang lemah. Ya. Itu maksudnya kata beliau. Makanya pentingnya kita ini memilah-milih tentang mana hadis yang sahih dan yang tidak, supaya kita memilih yang baik dan meninggalkan yang tidak baik. Kemudian yang ketiga kata beliau, sebagian ulama kontemporer berpendapat hadis lemah itu boleh diambil dan diamalkan, tetapi harus memenuhi kriteria. Satu, hadis itu menyangkut masalah keutamaan amal. Dua, hendaklah hadis itu berada di bawah naungan hadis sahih. Tiga, hadis itu tidak terlalu lemah. Ya, saya contohkan begini. Yang keempat, hendaknya tidak meyakini ketika mengamalkannya bahwa hadis itu berasal dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya contohkan,
Ini pendapat ulama kontemporer yang membolehkan seseorang itu mengamalkan hadis lemah tapi dengan 4 syarat. Ini 4 syarat ini. Kata beliau, pertama, hadisnya menyangkut keutamaan amal. Hanya untuk menjelaskan keutamaan amal. Umpamanya, barang siapa yang sholat duha, keutamaannya ini. Barang siapa yang sholat malam, keutamaannya itu. Barang siapa yang baca Quran, keutamaan ini. Jadi hadis lemah itu dipakai hanya dalam rangka menjelaskan tentang keutamaan amal. Ini syarat yang pertama. Yang kedua, hendaklah hadis itu berada di bawah naungan hadis sahih. Contoh umpamanya duha. Ada hadis yang sahih yang menjelaskan agar kita sholat duha. Ada hadis yang sahih yang menjelaskan kita untuk sholat malam. Kemudian ada hadis yang lain yang menjelaskan keutamaan duha, yang menjelaskan keutamaan sholat malam. Jadi seandainya kita mengamalkan dua ataupun mengamalkan sholat malam, sebenarnya sudah ada perintah untuk pengamalannya. Tidak berpatok kepada hadis yang menjelaskan keutamaannya. Bisa dipahami ya? Jadi di atasnya itu memang ada perintah yang sahih. Adapun yang menjelaskan keutamaan amal itu hanya sampingan dari hadis-hadis yang lemah. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, kata pengarang di sini, hadis itu tidak terlalu lemah. Karena ada hadis-hadis yang walaupun dikumpulkan jalan-jalannya tidak bisa terangkat karena saking lemahnya. Jadi yang memungkinkan hadis lemah itu dipakai kalau dengan banyaknya jalan hadis itu terangkat dari dhaif kepada hasan li ghairihi, dan ini dalam ilmu mustalah hadis seperti itu. Dan yang terakhir, kita tidak boleh meyakini ketika mengamalkan satu amalan berkeyakinan kepada hadis yang menjelaskan keutamaan amal, tetapi kita harus berkeyakinan tentang yang menaungi amalan itu adalah hadis yang sahih. Ini diantara syarat hadis dhaif itu boleh dilemahkan. Kemudian beliau di sini mencontohkan hadis-hadis maudhu, banyak sekali, tentu tidak bisa jelaskan sore ini. Beliau menyebutkan beberapa contoh tentang, ada 14 contoh di sini tentang hadis-hadis lemah. Insyaallah kita sampaikan minggu depan atau pertemuan yang lainnya. Baik, sampai di sini saya kira cukup. Sebelum saya tutup, kalau ingin bertanya silakan. Waalaikumsalam. Parameter atau contoh atau penjelasan dari ulama agar kita bisa tahu sedikit saja untuk membedakan ciri-ciri dari hadis palsu ini. Ya, alhamdulillah. Kita sebagai orang awam tentu akan kesulitan ketika kita mendapatkan sebuah hadis yang dicatat dalam makalah tertentu, apalagi di situ yang mencatat Ustadz si Anu, walaupun nggak kenal, disandangkan kalimat Ustadz di situ. Sehingga terkadang kita kerepotan. Orang-orang awam terkadang kerepotan mana hadis yang lemah, maudhu, dan yang sahih. Maka triknya supaya kita terhindar dari mengamalkan hadis-hadis palsu, pertama, ambil kitab yang jelas-jelas sahih. Umpamanya kalau kita ingin mempelajari hadis, ambil kitab yang jelas-jelas sahih. Bukhari, Muslim umpamanya kan, beli kitab itu. Karena kita sudah tidak lelah lagi untuk mencari-cari kitab yang bisa kita percaya bahwa hadis-hadisnya dari Nabi. Karena ulama sudah sepakat Bukhari, Muslim sahih. Ini yang pertama. Yang kedua, cari guru yang bisa kita jadikan sandaran untuk meminta fatwa atau untuk bertanya, dan guru itu jelas-jelas dari kalangan ahli sunnah. Karena tidak mungkin guru-guru dari kalangan ahli sunnah berani mereka menyebar-nyebarkan hadis-hadis lemah apalagi palsu. Maka hati-hati, cari guru-guru yang jelas-jelas mereka memperjuangkan sunnah dari kalangan ahli sunnah wal jamaah. Jangan jadi guru sembarang. Coba sekarang di Indonesia ini macam-macam orang kan. Ada orang yang menyerukan ajaran sesat aja masih banyak murid-muridnya. Nah ini banyak di negeri kita ini. Asal nampak pakai sorban, nampak pakai jubah,
kemudian sorbannya nyangsar ke tanah, di tangannya tidak lepas tasbih kan gitu ya. Wah ini mantap nih. Padahal dia tidak tahu agama terkadang. Nah ini dua cara ini mungkin yang bisa menyelamatkan kita. Cari kitab-kitab yang jelas-jelas sahih, kemudian cari guru yang bisa dipertanggungjawabkan, dan itu tidak didapati kecuali dari orang-orang yang menasabkan kepada ahli sunnah wal jamaah yang jelas-jelas mereka memperjuangkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga, jangan langsung diamalkan kalau kita membaca hadis ini sahih atau tidak, tapi tanyakan. Tapi yang jelas bahwa hadis maudhu ini bisa kita terawang dengan cara apa? Kalau umpamanya kita membaca ada satu amalan dijelaskan dalam hadis itu pahalanya besar sekali, nah ini perlu dicurigai nih. Kok amalan ringan kok pahalanya selangit nih, gimana ceritanya? Nah ini harus ditanyakan kepada pakarnya, kepada orang alim atau ustadz yang memang mereka termasuk ustadz-ustadz ahli sunnah. Tanya kepada mereka, ini betul nggak hadis ini? Kok enak kali kan, amalannya kecil tapi pahalanya selangit. Karena itu ciri-ciri yang nampak tuh. Ciri-ciri hadis palsu itu yang nampak di sini. Yang paling tampak adalah amalan kecil tapi pahalanya besar. Ataupun hadisnya menyelisih Quran, menyelisih sunnah, menyelisih akal, menyelisih fitrah. Nah, ini perlu dicurigai. Sehingga harus ditanyakan kepada pakarnya. Ya, wallahu a'lam. Baik, sampai di sini saja. Ya, 5:30. Mudah-mudahan manfaatnya. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu